Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang nggak bisa kita hitung, nggak bisa kita sebutkan satu demi satu, karena ia selalu bersama detakan-detakan jantung kita dan derap langkah kita. Ia selalu bersama hembusan nafas kita, tarikan nafas yang kita lakukan. Disitulah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berinteraksi dengan ilmu. Itu adalah kenikmatan di atas kenikmatan. Oleh karena itu para ulama mengatakan ilmu itu nggak ada tandingannya jika niatnya ikhlas. Karena semua hal itu dimulai dengan ilmu. Imam Bukhari rahimahullah menulis babul ilmi qabla al-qawli wal amal, ilmu sebelum berbicara dan beramal. Dan semua kehidupan kita itu tentang berbicara dan beramal. Maka semua tentang ilmu. Semua tentang ilmu. Ketika kita nggak tahu ilmu, kita nggak ngerti bagaimana berbicara dengan benar dan bagaimana bersikap, beramal, melangkah dengan benar. Makanya tafsir yang sangat populer di tengah para ulama tentang orang-orang yang tersesat, yang ada dalam doa kita setiap hari, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita meminta hidayah, petunjuk ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat, dan bukan jalan orang yang Allah murkai, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Dan tafsir tersesat adalah orang yang beramal tanpa ilmu, orang yang beramal melangkah tanpa ilmu. Jadi orang yang melangkah tanpa ilmu, beramal tanpa ilmu, bicara tanpa ilmu, itulah definisi orang tersesat yang setiap hari itu kita berdoa kepada Allah agar kita nggak termasuk golongan mereka. Makanya jujur atau tidaknya doa kita dalam surat Al-Fatihah itu ditentukan bagaimana semangat kita belajar, semangat kita nuntut ilmu. Karena itu tadi, kita minta Allah setiap hari, ya Allah jangan masukkan aku ke golongan orang-orang yang tersesat. Itu doa kita tiap hari. Matahari belum terbit aja kita udah doa itu. Dalam salat subuh, dalam qabliyah subuh, itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matahari terbit, setelah itu beberapa saat kita baca doa itu lagi. Dalam salat isyraq atau syuruk, dalam salat duha. Jadi hidup kita tuh setiap hari minta agar kita tidak termasuk orang-orang yang tersesat. Kalau gitu kita harus belajar. Kalau begitu kita harus mendekat dengan ilmu, menyelami ilmu. Karena itulah konsep, hadirin sekalian. Makanya para ulama tuh semangat belajar.
Imam Ahmad pernah ditanya, sampai kapan engkau belajar wahai Imam Ahmad, kau kan udah jadi ulama nih. Kata beliau, ma'al mihbara ilal maqbarah, saya akan bersama pena sampai masuk ke dalam kubur. Jadi saya akan terus belajar sampai meninggal, kata Imam Ahmad. Jadi nggak ada cerita yang belajar tuh mudah-mudah aja lah. Saya bukan zamannya lagi buat saya loh. Ulama itu sampai masuk ke kubur. Itu kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Lihat bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah dari kecil bagaimana beliau berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, lalu habis itu bahasa Arab, lalu hadis, Muwatta, dan lain sebagainya. Jadi hadirin Allah muliakan, itulah para ulama kita. Dan bagaimana mereka diberikan hidayah oleh Allah, petunjuk, dan dimuliakan. Imam Syafi'i itu rahimahullah kan waktu kecil tuh nggak punya uang, hadirin. Tapi lihat bagaimana Allah muliakan beliau dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Sampai detik ini nama beliau harum. Sangat harum. Dan sangat terjaga. Siapa yang berani jelek-jelekan Imam Syafi'i di Indonesia misalnya? Sangat dihormati, sangat dikagumi, sangat diakui, didoakan tiap saat. Apalagi oleh santri-santri orang yang belajar Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, didoain setiap saat. Kenapa kita nggak pengen kayak begitu, hadirin? Ya mungkin tentu saja skupnya bukan skup Imam Syafi'i rahimahullah, tapi kan polanya jelas dan resepnya pun juga jelas. Maka ini hal yang selalu harus kita ingatkan terus. Dan bersyukurlah terus, bersyukur hadirin. Itu kunci dapat ilmu, itu bersyukur. Sebagaimana dijelaskan Abu Hanifah, saya ini dapat ilmu dengan bersyukur. Dapat ilmu itu dengan bersyukur, kata Imam Abu Hanifah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Oleh karena itu marilah kita minta ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita masuk ke hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar yang dibawakan Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Hadisnya singkat tapi pesannya dalam. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin, semoga Allah merahmati seluruh kita jamaah sekalian. Beliau menyampaikan, wa an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, lan yazal al-mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama. Seorang mukmin itu senantiasa berada dalam kelapangan dalam agamanya, keluasan dalam agamanya,
selama dia tidak menumpahkan darah secara haram, darah yang haram. Sekali lagi, lan yazalal mu'minu fi fushatin min dinih. Seorang mukmin itu senantiasa berada dalam keluasan dalam agamanya selama ia tidak menumpahkan darah secara haram. Hadirin Allah muliakan, apa yang dimaksud dengan hadis ini? Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Apa yang dimaksud dengan hadis senantiasa berada di fushatin min dini atau fushatin min dini? Kalau ke fushah itu kata Ibnu Hajar sa'ah, keluasan. Fushah fi fushatin itu artinya sa'atin, bukan sa'ah ya, tapi sa'atin tanpa ada mad, tanpa mad. Sa'ah, kelapangan, keluasan. Jadi apa maksud seorang mukmin senantiasa berada dalam keluasan atau kelapangan dalam agamanya atau dari agamanya selama dia tidak menumpahkan darah? Hadirin Allah muliakan, ada beberapa keterangan dari para ulama. Di antaranya dijelaskan bahwa maksud dari fushatin min dinihi, senantiasa berada dalam kelapangan dari agamanya, ay anna dhanbahu tattasi'u lahu a'maluhu bi an tukaffiraha wa an taghfiraha bima yakunu min salihi amalih. Artinya amal-amal solehnya itu lebih luas dibanding dosa-dosanya. Lebih banyak daripada dosa-dosanya, lebih lapang dibanding dosa-dosanya. Jadi kalau bahasa wilayah amal solehnya itu lebih besar, lebih lapang daripada wilayah dosanya. Sehingga amal solehnya itu bisa menghapus dosa-dosanya tersebut. Menghapus dosa-dosanya tersebut. Dan itu kan konsep kita ya, kata Nabi SAW, wa'at bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk itu. Jadi kata Nabi SAW, kalau melakukan kesalahan atau dosa itu segera mengerjakan perbuatan amal soleh, segera melakukan perbuatan amal soleh. Kenapa demikian? Karena perbuatan amal soleh itu akan menghapus dosa tersebut, akan menghapus dosa tersebut. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Nah, hadirin Allah muliakan, begitu juga yang Allah firmankan dalam surat Hud ayat 114, Hud surat ke-11
ayat 114. Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus dosa-dosa perbuatan buruk. Jadi perbuatan baik itu, makanya kan Allah katakan wa aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail, dan tegakkan salat di kedua tepi siang dan pada bagian permulaan dari waktu malam. Jadi disuruh salat 5 waktu ini. Lalu Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus dosa dari perbuatan buruk. Dzalika dzikra lidzakirin. Itulah pengingat bagi orang-orang yang mau mengingat. Jadi itu tipsnya. Aduh, aku buat kesalahan 5 menit yang lalu. Segera berzikir, segera sholat, segera infak, segera sedekah, gitu. Jadi setiap melakukan kesalahan, dosa, segera kerjakan amal soleh. Jadi habis melakukan dosa bukan putus asa, jemaah, tapi segera lakukan amal soleh. Itu loh. Kenapa malam ini Anda baca Qur'annya cukup lama? Ya, tadi siang saya melakukan kesalahan. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal kebaikan itu menghapus dosa-dosa dari keburukan. Itu konsep. Jadi fi fushatin min dinihi, bahwa dosanya itu lebih sempit daripada amal solehnya. Amal solehnya lebih luas, itu maksudnya. Jadi amal soleh itu bisa diampuni. Amal soleh itu bisa membuat dosa-dosanya diampuni. Kecuali kalau dia melakukan kesalahan ini, yaitu menumpahkan darah. Menumpahkan darah. فإنه يضيق عليه الأمر على نحو يكون فيه أمر المغفرة وتجاوز ضيقا عسيرا. Kecuali kalau dia menumpahkan darah, maka perkaranya jadi sempit dan sulit. Pengampunan dosa itu dhayiqan asira. Pengampunan dosa itu jadi sempit dan sulit, itu hadirin. Gitu. Jadi begitu menumpahkan darah, aduh, ribet urusannya. Sulit, sempit. Bukan mustahil ya. Kita tahu hadis pembunuh 99 plus 1 nyawa. Namun jangan gampang menggunakan hadis, artinya jangan berpikir masalah itu simpel gitu. Karena dalam hadis yang lain, fi fushatin min dini ma lam yusib daman harama. Ini masalah ampunan susah loh. Susah, sempit. Gak semua orang bisa demikian. Gak semua bisa melakukan demikian. Jadi, tenang aja, diampuni, karena aku udah baca hadis itu. Hati-hati.
ma lam yusib daman harama. Itu berat hadirin, itu berat. Sebagian Allah mengatakan ini isyarat ila istib'adil afwi anhu listimrarihi fi dhiqil madhkur. Peluang diampuninya itu kecil atau jauh. Jadi jarak dia dan ampunan itu jauh, istib'ad. Jadi peluang diampuninya itu kecil dan jauh. Kayaknya sempit gitu. Dari luas jadi sempit. Jangan masuk ke dosa beginian hadirin. Dan itu bisa dimengerti. Kita tahu kan, kita udah belajar bab taubat kan, bahwa kalau taubat itu berkaitan dengan hak orang lain, kan harus minta maaf, minta dihalalkan, diselesaikan. Dan kita juga baca beberapa dalil dalam bab ini. Nah pertanyaannya, kalau orang ngebunuh tuh gimana minta maafnya ke korban? Itu pertanyaan. Gimana minta maafnya? Dan membunuh itu bukan hanya menzolimi korban, tapi menzolimi keluarga korban juga. Dan banyak keluarga korban tuh nggak memaafkan. Ada yang memaafkan, tapi berapa persen yang memaafkan? Dan itu hak mereka. Tanya mayoritas orang tua, kalau anaknya dibunuh mereka maafkan apa enggak? Tanya para istri, kalau suami mereka dibunuh mereka maafkan atau tidak? Kalau kita ketemu wanita yang Masya Allah luar biasa, tapi jangan dipukul rata. Itu bukan suara mayoritas wanita. Tanya para anak, kalau orang tua mereka dibunuh mereka maafkan apa enggak? Kalau ada satu anak memaafkan, apakah itu mewakili mayoritas anak-anak yang lain? Makanya wajar mengatakan fi fusati min dini, lapang gitu, bisa segera diampuni dan selama tidak menumpahkan darah. Kalau menumpahkan darah panjang urusannya hadirin, panjang. Panjang. Ini yang harus tanamkan terus, diingatkan terus, karena sekarang tuh gampang orang ngebunuh orang. Sederhana dibunuh, nanti dibunuh lagi. Nasallallahu alaihi. Allah mengatakan qatlun nafsi miftah likulli syarr. Membunuh nyawa itu kunci dari segala keburukan. Wa mighlaq likulli khair, dan menutup banyak pintu kebaikan. Makanya banyak para ulama mengatakan nggak bahagia orang yang ngebunuh itu.
itu dijauhkan dari rahmat Allah. Ya gimana mau bahagia kalau dijauhkan dari rahmat Allah? Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud fi sa'atin min dinihi, seseorang itu, seorang mukmin itu senantiasa berada di kelapangan agamanya. Di hadapannya itu ada pintu-pintu rahmat dan pintu-pintu ampunan. Jadi pada dasarnya mukmin itu senantiasa bersama pintu-pintu rahmat dan pintu-pintu ampunan. Dan begitu dia membunuh atau dia menumpahkan darah secara haram, daqat alaihil masalik, maka jalannya pun jadi sempitnya luar biasa. Jalan sangat sempit. Dan dia masuk ke jurang lubang yang jauh dari rahmat Allah. Maka itu mengatakan nggak bahagia dia, walaupun terkesan nyaman, enggak. Itu hidup tuh sempit, benar-benar sempit. Jalan-jalannya tuh jadi sempit. Makanya emang nggak heran syaitan provokasi seseorang untuk bunuh dia, bunuh. Ya syaitan yang ngejebak dia, begitu dia lakukan, hidup tuh berantakan, jemaah. Hidup itu berantakan. Nas'alullah SAW al-afiyah. Dan bukan hanya berantakan di dunia, tapi berantakan di dunia akhirat. Coba buka surat An-Nisa ayat 93. Allah berfirman, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, apa balasannya, hadirin? Allah nggak menyebutkan satu atau dua atau tiga. Allah sebutkan Jahannam, itu yang pertama. Neraka Jahannam. Khalidan fiha. Kekal jika tidak beriman. Tapi kalau beriman dalam waktu yang sangat lama, seperti sehingga seakan-akan dia kekal di sana. Bayangin, sekali celup aja hancur orang tuh, hadirin, di neraka. Sekali celup api neraka, itu seluruh kenikmatan dunia nggak ada rasanya sama sekali. Sekali celup. Ini khalidan fiha. Berhenti? Enggak. Yang ketiga, wa ghadiballahu alaihi. Allah murka sama dia. Mungkinkah orang bahagia kalau Allah udah murka sama dia? Tanya sama istri, kalau suami udah murka gimana rasanya tuh malam tersebut? Atau bagaimana rasanya hari itu kalau suami tuh murka besar? Nggak enak udah. Itu baru suami yang murka, ini Allah murka. Mungkinkah dia bahagia? Nggak mungkin. Selesai belum? Wala'anahu, dan Allah laknat dia. Allah laknat, Allah kutuk, Allah jauhkan dari rahmat. Gimana hidup tanpa rahmat, hadirin? Berakhir belum? Ternyata terakhir, wa'addalahu 'adzaban 'azima. Allah siapkan azab yang sangat pedih buat dia. Azab yang sangat pedih. Ada berapa tuh, hadirin? Ada 5. Jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi. 3.
wa la'anahu 4, wa adalahu 'adzaban 'adziman 5. Hati-hati. Ini cuma gara-gara, kadang-kadang tuh orang tuh bisa nusuk gara-gara 50.000, gara-gara 10.000 orang ditusuk. Jangan hanya lihat korban jelas itu terzolimi, tapi pelakunya berantakan hidupnya dunia akhirat, hadirin. Ini dhiq gitu. Dan itu tadi, amal-amal solehnya bisa jadi nggak nolong dia. Amal-amal solehnya itu bisa jadi nggak nolong dia. Makanya itu nggak heran ada sebagian pihak itu nggak tenang. Padahal coba sholat, coba zikir, tetapnya nggak tenang, dihantui. Tapi apakah nggak ada pintu tobat? Ada pintu tobat. Itu buktinya kisah pembunuh 991. Kita harus benar-benar tobat dan nasuha, karena fatal. Karena dia akan berhadapan dengan korbannya, dan dia akan berhadapan dengan waliudam, keluarga korban yang kehilangan dan terzolimi. Dan mereka kan tuntut di dunia akhirat kan. Apalagi kalau mereka merasa di dunia mereka nggak dapatkan keadilan, mereka kan tuntut di akhirat. Jadi di akhirat berhadapan dengan berapa orang tuh? Berhadapan dengan korbannya, berhadapan dengan istrinya yang karena dibunuh istrinya nggak dapat nafkah dan susah hidupnya. Jadi berhadapan dengan orang tua, sakit hati orang tua anaknya dibunuh, hadirin. Itu sakit, bisa jadi itu luka nggak pernah tertutup dan kering, bisa jadi sampai wafat. Berarti akan berhadapan dengan orang tuanya di hari kiamat. Kakek neneknya, kalau ada kakek nenek mana yang rela gitu, yang ridho kalau cucunya dibunuh, berarti berhadapan dengan kakek nenek lagi di hari kiamat. Anak, ada banyak anak putus sekolah, nggak dapat nafkah lagi, berhadapan dengan anak-anak. Saudara, kakak, adik, sakit. Apalagi misalnya ini tulang punggung keluarga nih, orang tuanya nggak mampu, akhirnya dia biayain anak adik-adiknya, dia dibunuh, anak adik-adiknya putus sekolah. Emang nggak zolim tuh? Karena ada anak adik-adiknya nuntut nih dari kiamat. Selesai? Belum tentu selesai. Anak-anak yang anak-anak putus sekolah atau adik-adiknya putus sekolah, akhirnya nggak punya kualitas. Akhirnya salah, akhirnya terkontaminasi segala macam, jadi berantakan, jadi bandel, akhirnya ngezolimin orang lain. Itu tadi miftah kulli syarr, kata para ulama. Ini kuncinya berbagai macam keburukan, gak gampang. Terus anak-anak yang berantakan nanti melahirkan generasi berikutnya, generasi cucunya berantakan lagi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, hadirin. Dan yang ngebunuh nggak mikir sampai di sana. Yang penting dia kesel aja. Atau tersinggung masalah kecil. Coba lihat secara keseluruhan, ini tuh bahaya banget.
sangat bahaya. Itu dari lapang ampunan jadi sempit ampunan. Ya makanya kenapa sempit, ya itu tadi, dia berhadapan dengan banyak orang. Dia berhadapan dengan banyak orang. Kalau kita ngambil duit 1 juta, itu aja kita akan repot di hari kiamat. Ini gimana kalau nyawa? Dan yang nuntut bukan 1-2 orang, bisa jadi. Dan bisa jadi keluarganya, itu tadi, keluarganya, istrinya, anak-anak itu menderita puluhan tahun. Dan berdampak ke generasi berikutnya, lalu ke generasi berikutnya. Maka sangat dimengerti kenapa Nabi SAW mengatakan fi fusati min dinihi ma lam yusib daman harama. Allah Ta'ala bisa. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa', dan semoga kita dijaga dari dosa seperti ini. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada orang yang berniat melakukan dosa ini. Semoga Allah kasih hidayah sehingga dia urungkan niatnya, karena itu benar-benar ngezolimin orang dan dia akan hancur. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.